Lintas Peristiwa. Mantapers bak cendawan pada musim hujan. Peredaran rokok ilegal justru kian subur di tengah serutnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 dan harga rokok berpita yang makin mahal. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, di berbagai wilayah seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan, didapatkan puluhan merek rokok ilegal beredar hingga ke pelosok. Tidak hanya bersumber dari dalam negeri, produk tembakau tanpa pita cukai dengan merek antara lain Luffman dan Mr. X berasal dari impor. Kedua rokok jenis sigaret putih mesin SPM ini kemungkinan besar banyak mengalir dari kawasan pesisir sehingga dicurigai berasal dari praktek penyelundupan lintas batas negara. Terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, bagaimana dengan di Priangan Timur Jawa Barat? Seperti apa fenomena peredaran rokok ilegal di lapangan yang terjadi? Lalu langkah apa yang sudah dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai guna mengantisipasi maraknya peredaran rokok ilegal ini? Kita akan memperbincangkannya bersama Bapak Indria Karyadi, Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya. Pak Indi, peredaran rokok ilegal begitu marak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, termasuk di wilayah Priangan Timur Jawa Barat. Seperti apa sebenarnya fenomena pendistribusiannya di lapangan, Pak? Ada pergeseran perubahan distribusi atas rokok ilegal ini ya. Pada mulanya rokok ilegal ini distribusi dalam bentuk jumlah yang besar ya. Mereka menggunakan truk secara utuh, baik itu truk tronton maupun truk-truk yang engkel. Kemudian kita lakukan penindakan karena dengan adanya operasi gembur, bukan lagi stop rokok ilegal tapi operasi gembur, itu berarti penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai semakin masif. Dan akhirnya mereka sudah mulai collab para pelaku produsen rokok ilegal. Kemudian mereka merubah skema penyebarannya itu atau distribusinya dengan dicampurkan barang-barang kelontong. Nah, kemudian memang itu membuat semuanya berpikir ulang, terutama Bea Cukai. Kok masih marak gitu? Ternyata memang dilakukan seperti itu. Kemudian dengan berbagai cara melalui operasi intelijen, kemudian operasi umum dan operasi khusus gembur rokok ilegal ini, mereka juga bisa digembur secara habis-habisan. Berikutnya, akhir-akhir ini terjadi juga skema pendistribusian. Kalau yang dulu besar, kemudian yang agak besar, nah yang ini kecil-kecil, yaitu menggunakan skema just tip atau jasa titipan. Dan just tip ini akhir-akhir ini kan juga meledak ya, ramai, kemudian perusahaan just tip ini juga berkembang pesat, salah satunya memang untuk kegiatan ini. Karena ini sifatnya agak banyak, namun jumlahnya memang relatif kecil ya, tapi memang skalanya banyak jadi kelihatan banyak juga. Di setiap tempat sepertinya jadi ada gitu, karena ini pengirimannya melalui kurir-kurir itu. Nah, ini menyebabkan seolah-olah marak sekali tiap tempat ya. Memang kami dari sisi Bea Cukai tetap melakukan operasi itu, operasi gembur rokok ilegal, dan ini kita lakukan secara masif. Bahkan kita di tahun 2021 ini semakin masif karena kita melakukan skema kerjasama dengan pemerintah daerah yang dilandasi oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2020. Nah, ini sebagai landasan kita untuk melakukan operasi bersama-sama dengan pemerintah daerah. Artinya Bea Cukai Tasikmalaya sudah, telah, dan akan terus melakukan operasi gembur rokok ilegal ini secara rutin bersinergi dengan pemerintah daerah. Lalu seperti apa hasilnya? Hasilnya memang untuk di tahun ini belum menampakkan hasil yang cukup signifikan. Namun dari operasi yang bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kita bisa mendapatkan 1/4 atau 20% daripada kita lakukan sendiri. Nah, yang kita lakukan sendiri itu kurang lebih dapatnya hampir 400.000. Nah, dengan pemerintah daerah kita kerjasama itu ya kurang lebih 1/4-nya atau 20% kita mendapatkan hasil dari angka itu. Titik-titik mana saja, Pak, tempat atau wilayah yang menjadi target sasaran operasi gempur rokok ilegal ini? Mappingnya seperti apa?
Secara internal Bea Cukai tentu kita punya cara sendiri mapping ya, karena kita sebelum melakukan tindakan tentu kita melakukan kegiatan surveillance. Nah, kegiatan surveillance ini tentu kita untuk mendapatkan titik-titik di mana distribusi hasil tembakau ilegal ini atau rokok ilegal ini dilakukan. Di samping itu kita juga sudah memiliki peta kerawanan, jadi setiap tahun kita melakukan update peta kerawanan yang sudah kita bikin dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita juga tentu ada beberapa informan yang di kita. Pun demikian dalam kerjasama dengan pemerintah daerah berdasarkan 206 tadi, PMK 206, kita akan memperluas jaringan informasi. Nah, ini memang belum maksimal ya, karena hasil dengan pemerintah daerah memang juga belum banyak. Akan tetapi ini paling tidak merupakan usaha awal dari kita seluruh komponen, terutama Bea Cukai Tasikmalaya dan seluruh pemerintah daerah, kota maupun kabupaten yang ada di Priangan Timur ini bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dalam rangka gembur rokok ilegal. Ada nggak Pak penindakan yang sudah dilakukan kantor Bea dan Cukai terkait rokok ilegal ini? Sudah. Jadi hasil kerjasama dengan pemerintah daerah kita sudah mendapatkan lebih kurang 400.000 kita yang mandiri, 39.000 batang lebih kurang ya rokok ilegal yang kita dapatkan hasil kerjasama dengan pemerintah daerah. Memang ini karena implementasi dari 206 ini memang agak terlambat. Memang ini juga kita nggak full 1 tahun ya. Tidak mulai dari Januari tapi hanya baru mulai di semester 2. Semester 2 pun juga terlambat sampai dengan hari ini. Langkah penanganannya pasca penindakan seperti apa? Hasil penindakan tetap kita lakukan pengamanan. Kita terbitkan surat bukti penindakan atau SBP kepada yang kita tindak. Nah, barang itu kemudian kita sita, kemudian kita tetapkan sebagai barang dikuasai negara, kemudian kita tetapkan sebagai barang milik negara yang nantinya akan kita musnahkan. Jadi terkait dengan hasil penindakan berupa rokok ilegal ini, satu-satunya cara penanganannya nanti dilakukan musnahan. Lalu bagaimana dengan regulasi hukum terhadap pelaku atau pengedar rokok ilegal? Di dalam pasal 54 Undang-Undang Cukai, Undang-Undang nomor 11 tahun 95 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, bagi yang menjual, menyediakan dan sebagainya itu bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi ini bukan hal yang main-main, ini bisa kena sanksi pidana. Namun kita di Bea Cukai Tasikmalaya tentu kita tidak serta-merta langsung kita terapkan. Kita tetap lakukan sisi pembinaannya. Bagi para penjual pengecer yang notabene adalah para warung-warung kecil, kemudian warung kelontong yang menengah, sepanjang mereka belum dapat sosialisasi, mereka kita berikan peringatan, namun tetap atas rokok yang dijual tetap kita lakukan penindakan. Dan kita lakukan penyitaan, kita berikan surat bukti penindakan, dan kita buatkan berita acara penindakan. Kemudian barang itu kita tarik untuk kita jadikan barang hasil penindakan. Pak Indi, selain upaya penanganan, upaya pencegahan seperti apa yang dilakukan ke depan oleh kantor Bea dan Cukai Tasikmalaya? Tentu kita akan mempergencar lagi sosialisasi karena berdasarkan hasil Monef atas sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah di Priangan Timur ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Jadi beberapa masyarakat daerah pedalaman mereka ternyata memang belum tersentuh adanya pemahaman tentang adanya sanksi pidana terhadap penjualan rokok ilegal ini. Bagi para penjual yang bandel sudah kita lakukan penindakan, kita lakukan peringatan, tetap menjual itu tentu nanti ada sanksi-sanksi yang akan kita kenakan lebih lanjut. Terakhir Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat termasuk mungkin layanan pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat luas terkait peredaran rokok ilegal. Silakan Pak. Saran dari saya selaku Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya kepada seluruh masyarakat, mari kita mencoba untuk tidak membeli, tidak mengkonsumsi barang-barang ilegal. Mari kita mencintai barang-barang yang ilegal serta meninggalkan barang-barang yang ilegal. Kemudian penggunaan rokok ilegal itu, yang punya rokok ilegal itu tentu dia menimbulkan dampak yang lebih besar ya. Karena dalam kutip yang ilegal saja sebetulnya ada segi ancaman kepada kesehatan. Kalau yang legal itu kan mereka sudah melalui uji lab, kemudian melalui timbangan-timbangan di mana ada ambang batas dampak yang bisa timbul kepada konsumsinya. Apalagi yang ilegal tentu ini tanpa melalui uji laboratorium, tanpa melalui penanganan yang secara medis dalam tanda kutip yang aman seberapa jauh, tentu ini akan menimbulkan dampak bahaya yang sangat besar sekali bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga,
Kalau misalnya masyarakat mengetahui adanya peredaran rokok ilegal di tempat masing-masing, silahkan untuk menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Bea Cukai Tasikmalaya. Di situ ada line pengaduan ya, pengaduan baik di tingkat pusat, pengaduan di tingkat Kanwil maupun pengaduan di tingkat kantor Bea Cukai Tasikmalaya. Di mana semua pengaduan itu pasti kita tindak lanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan, dan jika terbukti ada peredaran di situ, tentu kita akan lakukan penindakan. Demikian perbincangan bersama Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya, Bapak Indria Karyadi, terkait maraknya peredaran rokok ilegal. Saya Daus Kasali.